Halo, salam guru penggerak. Saya Timotius Amri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Kristen Immanuel Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pemikiran yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara menekankan tujuan pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menekankan guru harus berpihak pada murid, sehingga dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan nasional Indonesia, memiliki pemikiran yang revolusioner mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Pemikirannya menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, yang tidak hanya menitik beratkan pada aspek kognitif, tapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik anak. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual lengkap dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Selamat menyaksikan. Demonstrasi kontekstual pertama adalah asas Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani berarti di belakang memberikan dorongan. Asas ini menekankan bahwa seorang pendidik harus dapat memberikan dukungan dan dorongan kepada murid-muridnya agar mereka dapat berkembang dengan baik. Dalam konteks ini, guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan fasilitator yang mendukung murid untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Demonstrasi kontekstual yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara adalah Tringa, ngerti, merasa, ngelakoni. Konsep Tringa adalah pemahaman, perasaan, dan pelaksanaan. Ngerti atau pemahaman. Murid harus memahami konsep dan materi yang diajarkan oleh guru secara mendalam. Ngerasa atau perasaan. Dalam konsep ini, Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan harus melibatkan perasaan dan emosi murid, sehingga mereka merasa terlibat dan termotivasi. Melakoni atau pelaksanaan. Di sini, Ki Hajar Dewantara menginginkan murid harus mampu mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Demonstrasi kontekstual yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang humanis. Pendidikan yang humanis menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, menempatkan peserta didik sebagai subjek yang harus dihargai, dimanusiakan, dan diberi kebebasan untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, menekankan pendidikan yang mengutamakan budi pekerti dan nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa prinsip utama dari pendidikan yang humanis menurut Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Kebebasan dan kreativitas, yaitu guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan kreativitasnya tanpa tekanan atau paksaan. 2. Pembelajaran yang aktif, yaitu guru mengajak peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya menerima materi secara pasif. 3. Pendekatan individual, yaitu guru menghargai dan memperhatikan perbedaan individual setiap peserta didik dengan menyesuaikan metode dan pendekatan pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing. 4. Lingkungan yang menyenangkan, yaitu guru menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, sehingga peserta didik merasa aman dan termotivasi untuk belajar. 5. Pengembangan karakter, yaitu guru menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti dan pengembangan karakter, tidak hanya aspek kognitif ataupun akademik. 6. Guru sebagai pembimbing. Guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator yang membantu peserta didik menemukan potensi dan bakat mereka, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Demonstrasi kontekstual keempat menurut Ki Hajar Dewantara adalah lingkungan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Lingkungan sekitar dapat menjadi sumber belajar yang kaya. Dengan demikian, pendidikan harus mengintegrasikan pengalaman nyata dari kehidupan sehari-hari murid-murid yang diajar oleh guru. Demonstrasi kontekstual yang kelima menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan untuk mengembangkan karakter. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga harus berfokus pada pengembangan karakter murid. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan pikiran, tetapi juga untuk membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik. Hal ini diwujudkan melalui contoh dan keteladanan yang diberikan oleh guru. Demonstrasi kontekstual yang keenam menurut Ki Hajar Dewantara adalah keseimbangan antara kebudayaan dan pendidikan.
Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendidikan formal dan kebudayaan lokal. Pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal yang membentuk identitas dan karakter bangsa. Berikut ini contoh kontekstual keseimbangan antara kebudayaan dan pendidikan. 1. Metode pembelajaran aktif, yaitu guru menerapkan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis permainan. Peserta didik diajak untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar, bukan hanya mendengarkan ceramah guru. 2. Pembelajaran kontekstual, yaitu menggunakan lingkungan sekitar sebagai bahan ajar seperti mengadakan kegiatan belajar di luar kelas, kunjungan ke tempat bersejarah, atau proyek lingkungan yang melibatkan komunitas setempat. 3. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional, yaitu guru mengintegrasikan program pendidikan karakter dalam kurikulum seperti kegiatan gotong royong, kerja kelompok, dan pembinaan nilai-nilai moral melalui kegiatan dan keteladanan. 4. Pendidikan inklusif, yaitu memastikan bahwa semua murid, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai. Guru menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu masing-masing peserta didik. 5. Partisipasi orang tua dan komunitas, melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan, seperti melalui pertemuan rutin, kegiatan sekolah bersama, dan proyek kolaboratif yang melibatkan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara dapat diwujudkan, menghasilkan individu-individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, keterampilan sosial yang baik, dan mampu berkontribusi positif pada masyarakat. Demikianlah pemaparan saya tentang pemikiran pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberi teladan, dan memberi pelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid menjadi bahagia dan merdeka. Terima kasih telah menonton video ini.